Oke, jadi bagi kalian atau saudara, teman, dan kerabat yang masih mempunyai kredit macet atau masuk daftar hitam perbankan, jangan khawatir, jangan putus harapan, lakukan pembayaran semampunya. Kalau ada rezeki, lunasi saja, karena jika memenuhi syarat, kita bisa kok mendapatkan tambahan modal lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ENR Project Review, channel yang akan memberikan Anda informasi update tentang ekonomi terkini. Gimana nih kabar teman-teman semuanya? Semoga baik-baik saja dan tidak kurang satu apapun. Dan semoga kebutuhan teman-teman semuanya terpenuhi. Amin. Tidak ada bosannya saya mengingatkan buat kalian yang baru gabung di channel ENR Project Review, jangan lupa untuk di-subscribe dan ditekan tanda loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ENR Project Review. Oke, langsung saja ke videonya guys. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai solusi kredit macet di Bank BRI ya. Jadi ada pertanyaan seperti ini. Kalau misalkan kita pernah pinjam, terus setorannya macet dan belum lunas, apakah bisa dikasih kredit lagi? Atau seperti ini, jika kita punya kreditnya macet dan punya kredit di bank lain, apakah jika kita nanti akan mengajukan lagi ke bank bisa dikasih pinjaman lagi? Oke, mari kita bahas. Kondisi di mana debitur sudah tidak mampu membayar angsurannya selama lebih dari 180 hari. Hal ini biasanya diakibatkan oleh menurunnya omset usaha yang mengakibatkan usahanya menjadi pailit. Bisa juga karena kejadian yang tidak terduga seperti bencana alam, kebakaran, sampai pandemi. Yang paling parah karena itikat tidak baik dari debitur. Lalu sekarang pertanyaannya, bagaimana jika kita masih memiliki kredit macet ke BRI tapi butuh modal untuk menaikkan omset usaha? Oke, kebetulan di BRI itu ada program pemutihan namanya kredit XDH atau X macet. Nah, mungkin di bank lain juga ada ya nama program lainnya. Nah, bagi kalian yang tahu, tulis di kolom komentar ya apa program lain di bank lain, oke? Tapi ada beberapa kriteria debitur X macet yang bisa dibiayai kredit diantaranya. Yang pertama, pinjamannya sudah dilunasi. Untuk non-kur bisa mengajukan keringanan bunga. Yang kedua, penyebab macet bukan karena itikat tidak baik, misalkan kabur atau sengaja tidak setor. Yang ketiga, karakter calon debitur XDH baik. Yang keempat, usaha sudah jalan lagi minimal 6 bulan. Yang kelima, RPC mampu menutupi angsuran. Yang selanjutnya, yang keenam, untuk kur tidak boleh sedang menikmati kredit MK dan investasi di bank lain. Untuk non-kur diperbolehkan dengan catatan kolektabilitasnya lancar. Yang ketujuh, jumlah plafon tidak boleh melebihi plafon sebelumnya yang macet. Tapi dalam beberapa kasus bisa jadi plafonnya melebihi jumlah plafon macet. Yang kedelapan, dalam beberapa kasus debitur harus melakukan setoran minimal 3 bulan atau 6 bulan baru pinjaman bisa dilunasi. Hal ini dilakukan untuk melihat karakter dan kemampuan angsuran calon debitur XDH. Jika semua itu sudah terpenuhi, lalu bagaimana cara pengajuannya? Secara garis besar sama saja dengan pengajuan pinjaman biasa. Yang pertama, kita datang ke kantor BRI sesuai domisili kita. Yang kedua, lakukan pengajuan dengan
dengan melampirkan fotokopi KTP dan KK kalau ada kwitansi pinjaman yang macet. Yang ketiga, memperlihatkan bukti pelunasan pinjaman macet. Yang keempat, memberikan nomor HP yang bisa dihubungi. Yang kelima, nantinya akan dilakukan on the spot survei oleh marketing apakah layak atau tidak untuk diberikan kredit kembali. Untuk proses putusan diterima atau ditolaknya prakarsa kredit, debitur XDH sedikit berbeda dengan debitur lancar. Putusan XDH adalah setingkat di atas putusan sebelumnya, sehingga pemutus sebelumnya akan ikut survei untuk memastikan keadaan debitur dan meyakinkan pemutus, sehingga prosesnya otomatis akan sedikit lebih lama dibandingkan dengan nasabah yang lancar atau nasabah baru. Yang terakhir, jika dirasa layak dan pengajuan diterima, maka seperti biasa debitur melakukan akad kredit di bank bersangkutan. Untuk selanjutnya jangan melakukan kesalahan yang sama ya guys, karena kesempatan tidak datang dua kali kecuali main monopoli. Oke, jadi bagi kalian atau saudara, teman, dan kerabat yang masih mempunyai kredit macet atau masuk daftar hitam perbankan, jangan khawatir, jangan putus harapan, lakukan pembayaran semampunya. Kalau ada rezeki, lunasi saja, karena jika memenuhi syarat, kita bisa kok mendapatkan tambahan modal lagi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Jika banyak kekurangan, saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, jangan cuma dinyinyirin aja ya. Jangan lupa sekali lagi di subscribe videonya, channelnya maksud saya, di like videonya. As always, tetap semangat mencari rezeki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.